Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan lisa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari adalah kita minta untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar berada di atas jalan kebenaran. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu yang lurus. Yang dua ini kita baca minimal 17 kali dalam satu hari. Itu minimal. Berarti kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk minta petunjuk kebenaran, minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini agar kita tidak tersesat, agar kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Lebih-lebih di akhir zaman ini, di masa yang sudah marak kemaksiatan, merajalela kemungkaran seperti ini, maka tentu kita senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala supaya termasuk hamba-hambanya yang diberikan petunjuk kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jikalau kita aktif mengikuti berita-berita yang ada di medsos. Kemarin baru-baru saja ini ada satu berita yang mengagetkan dengan ditemukannya pabrik ekstasi terbesar di Kota Malang ini. Konon itu hanya berupa sebuah rumah kontrakan dan dikamuflase sebagai tempat event organizer. Tetapi kita bersyukur dalam waktu yang singkat ternyata itu terbongkar. Dan itu adalah pabrik ekstasi terbesar seluruh Indonesia, yang satu harinya bisa memproduk sekitar 4.000 butir ekstasi. Belum lagi zat-zat yang lain, yang ini merupakan sebuah zat yang merusak atau obat-obatan yang terlarang. Maka ini menggambarkan betapa kita harus lebih berhati-hati lagi dalam hidup dan kehidupan di era masa kini. Lebih-lebih anak-anak kita. Maka kita harus berusaha untuk memasukkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 25.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila syiratim mustaqim." Dan Allah akan menyuruh dan Allah menyeru manusia untuk menuju darus salam, ke dalam tempat keselamatan, yaitu surga. Wa yahdi man yasha ila syiratim mustaqim. Dan Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka para jamaah rahimakumullah, perkenankan dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan berdiri di atas kebenaran. Orang-orang yang imannya ini tidak pernah bergeser sedikit pun. Ini golongan orang yang mendapatkan petunjuk yang pertama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kebenaran. Maka jika kita ingin berada di atas petunjuk kebenaran, kuatkanlah iman kita ini, mantapkanlah tauhid kita ini. Yang kedua, orang yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang memperbanyak taubat dalam kehidupan ini, mengakui dan menyadari akan dosa dan kesalahannya, sehingga dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari yang namanya al-istighfar wa taubah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sungguh pun Rasulullah itu adalah hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulku, dosamu yang telah lalu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang jikalau memang ada, semua telah aku ampuni. Tetapi sungguh pun demikian, Rasulullah itu tidak kurang dalam satu hari itu bertobat sebanyak 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dan dalam satu riwayat 100 kali beliau itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan contoh bagi kita umatnya. Rasulullah saja yang sudah terpelihara dari dosa, maksum, diampuni dosa-dosanya. Sungguh pun demikian, beliau masih 100 kali bertobat dalam sehari. Maka lebih-lebih kita yang belum ada sama sekali jaminan ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan, maka lebih pantas lagi kalau kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berada di atas jalan kebenaran. Yang ketiga, orang yang berada di atas jalan kebenaran adalah orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Memegangi Islam ini dengan betul-betul konsisten dan konsekuen dengan agama ini. Maka orang seperti ini adalah orang yang berada di atas jalan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah ini, faqad hudiya ila syiratim mustaqim, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya petunjuk jalan kebenaran. Maka kuatkanlah keislaman kita ini. Kita konsisten dan konsekuen dengan agama kita ini, dan Islam ini kita jadikan sebagai landasan hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, agar kita termasuk orang-orang yang di atas jalan kebenaran adalah senantiasa memahami Islam ini dengan sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berpesan, taraktu fikum amroini
ma in tamassaktum bihi malan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada engkau dua perkara yang apabila engkau berpegang pada dua perkara ini, maka engkau tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul, yakni kitabullah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berpegang teguh pada dua hal ini, kita tidak akan tersesat. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yubashsyiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mau mengerjakan kebajikan dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, sehingga kita termasuk orang yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat nanti. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa membawa kemanfaatan. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah karena kealpaan dan keterbatasan saya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'alakum turhamun la'alakum tuflihun. Waqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Faya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sallimna ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma sallimna ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Allahumma sallimna Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وهو يعلم ما تصنعون. إن الله وملائكته يصلون على